Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang Masya Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini dari berbagai macam, dari berbagai penjuru negeri ya. Karena saat ini ketika situasi pandemi corona, maka banyak tempat sulit untuk mengadakan majelis taklim secara langsung di masjid. Namun, alhamdulillah melalui sarana komunikasi dan berbagai macam media sosial kita bisa tetap ya mencari ilmu, tetap bisa berusaha memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam yang mulia ini. Maka ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah termasuk tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Maka ketika kita berusaha menambah ilmu, ya, kita berusaha mempelajari agama ini, maka mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita sekalian. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai mengkaji sebuah kitab yang ya termasuk kitab yang kecil, yang ringkas ya, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang berisi 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mencakup hadis-hadis tentang pokok-pokok agama. Ya. Maka kita di sini akan langsung membahas hadisnya ya satu demi satu untuk mempersingkat ya. Dan kitab ini memiliki kelebihan dari sisi ya hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis-hadis yang merupakan pokok inti agama. Jadi kalau kita lihat hadis-hadisnya itu memang hadis-hadis yang pokok, memang hadis-hadis yang menjadi dasar agama ya. Nanti kita akan mempelajarinya satu demi satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang keberkahan, memberikan kemudahan dan juga memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari ini biidznillah ta'ala. Dan insya Allah kita akan langsung masuk ke hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Ya, kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma asahul kutubil musannafah. Yaitu berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Dan bagi setiap orang, ya setiap pelaku amalan, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah sampai diterima kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam. Dua orang imam di antara imamnya para ahli hadis. Yaitu Abu Abdullah, ini kunyahnya, namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari. Dikenal dengan nama Imam al-Bukhari. Dan juga Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, yang dikenal dengan nama Imam Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, di dalam kedua kitab sahih mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Jadi kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang disepakati oleh para ulama kita bahwasanya semua hadisnya adalah sahih di dalam dua kitab tersebut. Ya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, mimma yustafadu minal hadis, di antara perkara-perkara yang bisa kita ambil, ya. Ini mungkin ada yang sudah saya terjemahkan mas ininya ya, PowerPoint-nya yang ini ya. Di antara perkara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwasannya hadis ini memiliki satu jalur periwayatan, ya, dari Umar bin Khattab sampai Yahya al-Ansari. Baru setelah itu diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Artinya dari hadis itu kan memiliki sanad. Ya, sanad itu berisi periwayat, ya, mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ya, dan seterusnya. Ya. Maka untuk hadis ini, ya, hadis amal binniyat ini, itu dia memiliki keunikan, yaitu hanya memiliki satu jalur periwayatan dari sahabat Umar sampai, ya, rantai yang ketiga setelah Umar, yaitu Yahya al-Ansari. Ya. Jadi kalau kita lihat sanadnya, bahwasanya, ya, Umar bin Khattab itu menyampaikan atau diriwayatkan dari Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laythi. Ya, jadi yang meriwayatkan dari Umar adalah seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laythi. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah juga
ya tabi'in lain yang bernama Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi adalah ya yaitu tabi'in yang lain yang bernama Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nah, jadi ini dari sahabat cuma satu orang yaitu Umar. Di dalam hadis yang lain itu kadang ada beberapa sahabat, ada Umar misalnya, ada Abu Sa'id, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud begitu. Tapi hadis ini cuma hanya satu sahabat, ya. Padahal hadis ini luar biasa kandungannya. Tapi yang meriwayatkan itu ya hanya dari Umar bin Khattab. Dan yang mengambil dari Umar hanya satu orang tabi'in yaitu Alqamah bin Abi Waqqas, nggak ada yang lain. Ya. Dan yang mengambil dari Alqamah bin Abi Waqqas juga cuma satu orang yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga cuma satu yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Jadi semuanya Umar, kemudian satu orang tabi'in, kemudian satu orang, kemudian satu orang. Nggak bercabang. Ya. Nah ini keunikannya. Baru setelah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, baru setelah itu ya diriwayatkan oleh perawi yang banyak dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka ini adalah sebuah ya keunikan dari hadis yang agung ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan di dalam kitabnya ya, Jami' Ulum wal Hikam, yaitu mengatakan bahwasanya walaysa lahu tariqun tasihhu ghairu hadat tariq. Hadis ini tidak memiliki jalur periwayatan lain yang sahih selain dari hadis ini saja. Ya, jadi dari sanad tersebut saja. Begitu pula ini yang disampaikan oleh para imam hadis seperti Ali Ibnul Madini dan selainnya. Begitu pula berkata Al-Imam Al-Khattabi, la a'lamu khilafan baina ahli hadis fi dzalika. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama hadis bahwasanya hadis ini memang tadi cuma dari Umar cuma satu itu Alqamah. Dari Alqamah cuma satu yaitu Muhammad bin Ibrahim dan ya setelahnya adalah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, hanya satu orang, ya. Maka inilah yang dikenal oleh para ulama hadis. Makanya kata Imam Khattabi, saya nggak tahu tuh adanya perbedaan di kalangan para ulama hadis. Artinya mereka tahunya memang jalannya cuma satu itu, ya. Wa qad qila annahu qad ruwiya min turuqin katsirah lakin la yasihu min dzalika syai'. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari jalan yang banyak, tapi yang sahih ya cuma jalan yang ini, ya. Maka inilah keistimewaan dari hadis tersebut. Dari Umar hanya yang mengambil hanya meriwayatkan hanya Alqamah. Kemudian dari Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim hanya satu orang juga yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari rahimahumullah, ya. Maka setelah Yahya Al-Ansari baru banyak perawi yang meriwayatkan hadis ini. Gitu. Jadi setelah rantai yang keempat baru setelah itu banyak perawi dari karangan tabi'in yang meriwayatkannya, ya. Makanya kata Ibnu Rajab, "Tsumma rawahu 'anil ansari al-khalqul katsiru wal jamul ghafir." Ya, kemudian hadis ini diriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, jumlah yang banyak, perawi yang ya dalam jumlah besar. Sampai-sampai dikatakan setelah Yahya Al-Ansari, ya, maka yang meriwayatkan di bawah beliau itu ada 200 perawi. Bahkan dikatakan yang meriwayatkan hadis ini setelah Yahya, jadi setelah satu itu banyak sampai 700 perawi, bayangkan, ya. Jadi ini keistimewaan dari hadis ini. Dari Umar mengambil cuma satu orang, seorang tabi'in. Setelah itu juga seorang tabi'in lainnya, masih murid sahabat lainnya. Setelah itu juga masih ya tabi'in lainnya Yahya bin Sa'id. Baru setelah itu diriwayatkan oleh perawi yang banyak sekali, ya. Di antara para perawi ini setelah Yahya ada misalnya Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini. Begitu pula Ats-Tsauri, begitu pula Imam Al-Auza'i, ya, begitu pula Ibnu Mubarak, Al-Laits bin Sa'ad, Hamad bin Zaid, Syu'bah, Ibnu Uyainah dan para imam-imam lain. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Jadi ini faedah yang pertama, ya, yang terkait dengan sanad dari hadis ini. Ini keistimewaan dari hadis ini.
Dari Umar cuma 1 orang, kemudian 1 orang, baru setelah itu jumlah yang besar dari para perawi yang banyak. Ya. Itu adalah faedah pertama dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menjadi hadis nomor 1, hadis ranking 1 di dalam kitab-kitab para ulama karena keagungan kandungan maknanya. Hadis-hadis ini itu oleh para ulama kita, ya, itu sering dijadikan hadis nomor 1. Jadi kalau ada ya kitab-kitab hadis adalah hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Coba contohnya kita buka kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi kita coba buka kitab Sahih Bukhari, ya, Al-Jami' Sahih. Itu kita buka, maka hadis nomor 1-nya itu adalah apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Padahal kalau kita lihat ya babnya, kitabnya, ya, maka sebenarnya tidak terkait. Ya. Namun Imam Bukhari menjadikan hadis nomor 1 ya dari ribuan hadis yang beliau tulis di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1 adalah hadis innamal a'malu binniyat ini, hadis yang sedang kita pelajari. Begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau memulai kitab ini, ya, begitu pula kitab beliau lain yang fenomenal juga, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya, sebuah kitab yang kata para ulama yang tersebar, ya, tidak ada satu rumah pun pasti ada kitab Riyadhus Shalihin, ya, begitu, ya. Saking kitab ini ya diterima di mana dan dipelajari di mana-mana. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini dan juga kitab Arba'in Nawawi ini coba kita lihat hadis nomor 1-nya, ya, maka kita mendapati bahwasanya ternyata hadis nomor 1 adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kenapa sih kok para ulama itu mencantumkan hadis ini menjadi hadis nomor 1? Ya, itu pertanyaannya. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan bahwasanya ini adalah isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun la thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Seakan-akan ini isyarat dari Imam Bukhari bahwasanya semua amalan yang tidak ikhlas, yang tidak mengharapkan wajah Allah, maka amalan tersebut adalah amalan yang batil, yang tidak ada gunanya di dunia ataupun di akhirat. Nggak ada ganjarannya. Oleh karena itu, seakan-akan Imam Bukhari, Imam Nawawi ngingetin dirinya sendiri ketika mau nulis, ya, wahai Bukhari, wahai Nawawi, kamu nulis hadis ini, nulis kitab ini harus ikhlas, gitu. Ya. Jangan sampai nggak ikhlas, nanti percuma, ya, nanti amalannya gugur semua, pahalanya gugur, begitu. Seakan-akan mengingatkan, ya, kamu mau nulis kitab ini harus ikhlas. Begitu pula seakan-akan para penulis tersebut mengingatkan para pembacanya, mengingatkan kita, ya, Anda ketika ingin mempelajari kitab saya ini, maka ingat niatnya apa. Maka ketika kita mau mempelajari ya kitab ini, ya, mau membaca kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya, maka seakan-akan kita diingetin bahwasanya harus ikhlas. Maka inilah salah satu ya juga keistimewaan lain dari hadis ini, ya, hadis ini menjadi ranking 1 di dalam kitab-kitab para ulama karena keagungan kandungan maknanya, ya, mengingatkan kita agar ikhlas ketika mau belajar, mau menuntut ilmu, mau membaca dan lainnya, maka harus ikhlas, ya. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi pokok agama, ya, hadis-hadis yang menjadi pondasi, ya, menjadi tiang penopang utama dari agama Islam ini. Makanya sampai ada yang mengatakan hadis ini adalah separuh agama. Ya. Ada yang mengatakan juga hadis innamal a'malu binniyat ini sepertiga dari agama ini. Ada yang mengatakan adalah seperempat. Ada yang mengatakan agama ini dibangun di atas ya 2 hadis, yaitu hadis ada dibangun di atas 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis.
Dan hadis innamal a'malu binniyat ini selalu masuk pasti salah satunya. Ketika disebutkan pokok agama adalah disebutkan dalam sekian hadis, pasti hadis ini masuk. Ya. Maka hadis ini adalah termasuk ya dalam hadis-hadis yang menjadi pokoknya agama, intinya agama. Makanya diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau sampai mengatakan, "Hadzal haditsu tsulusul ilmi." Hadis ini adalah sepertiga ilmu, wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fikih, dan masuk ke dalam 70 bab dari fikih. Ya. Artinya semua bab fikih itu hadis ini pasti masuk. Ya. Kita masuk bab pertama misalnya bab thaharah misalnya. Pembahasan tentang thaharah, pasti niat masuk di situ. Masuk ke dalam bab tentang sholat, ya pasti niat juga di situ dipelajari. Puasa, zakat, dan seterusnya. Makanya sampai kata Imam Syafi'i, hadis ini masuk ke dalam 70 bab. Artinya masuk ke semua bab dari bab fikih, dari bab agama ini. Ya. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, usulul islami ala salasati ahadis. Intinya Islam, pondasinya Islam itu adalah berputar di antara 3 hadis. Ya. Yaitu hadis innamal a'malu binniyat, ya, hadisnya Umar, kemudian hadisnya Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza, nanti juga akan kita pelajari, dan hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Kenapa kok hadis ini misalnya dijadikan hadis ini adalah separuh agama? Kenapa? Karena agama ini intinya adalah kita ibadah, ya. Kita bagaimana beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ya, maka semua kehidupan ini termasuk agama ini tujuannya adalah bagaimana kita beribadah. Nah, ibadah itu syarat diterimanya ada 2. Yang pertama adalah niat ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi hadis ini separuh sudah masalah niat ikhlas. Ya, makanya para ulama menyebutkan hadis ini separuh dari agama. Ya. Kalau Imam Ahmad tadi mengatakan hadis ini adalah sepertiga agama. Kenapa sepertiga agama? Karena kita di dunia ini adalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama muamalah. Ya. Adapun dengan Allah, maka tadi harus ikhlas dan harus sesuai tuntunan. Ya. 1/3, 2/3 sudah. Yang hubungan dengan manusia, makanya hadis tadi al halalu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas, ya tentang muamalah. Ya. Maka hadis ini menjadi sepertiga agama dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan ya intinya hadis ini adalah mencakup inti pondasi agama, yaitu masalah niat, masalah batin. Nanti akan kita bahas lebih mendalam dalam faedah-faedah selanjutnya. Jadi ini faedah yang ketiga, hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi pokok agama Islam ini. Jadi kita harus tahu dan harus mempelajarinya. Ya. Karena ini adalah pokok agama dan kita harus mengetahuinya. Selanjutnya yang keempat, faedah yang keempat, amalan dalam hadis tersebut mencakup semua jenis amalan, baik yang syar'i maupun yang mubah. Ya, amalan di dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malus. Sesungguhnya amalan. Nah, amalan di sini adalah semua amalan. Baik amalannya itu bersifat syar'i, yang ada kaitannya dengan ibadah, ya, dengan syariat, ya. Ataupun amalan-amalan yang bersifat mubah, perkara-perkara yang boleh, ya. Misalnya makan, minum, misalnya, ya. Maka hadis ini mencakup semua amalan, itu tergantung dari niatnya. Jadi sebenarnya bukan hanya kaitannya dengan ibadah saja, ya. Jadi itu adalah faedah yang keempat, ya. Bahwasanya amalan sini semua amalan. Dan ini adalah diriwayatkan merupakan pendapat jumhur ulama. Selanjutnya yang kelima, faedah yang kelima yaitu tentang makna niat. Apa itu niat sih sebenarnya? Makna niat adalah al-azmu wal qasdu wal iradatu fil qalbi fil amal. Yang mana niat adalah tekad, maksud, tujuan.
yang ada di dalam hati seseorang ketika dia beramal. Jadi niat adalah tekad. Jadi tekad itu mau ngapain, mau melakukan apa nih. Kemudian maksudnya, maksudnya apa yang dia maksud ditujukan untuk siapa. Dan tujuannya apa dari amal tersebut. Apa yang ingin dia tuju dari amal tersebut. Tempatnya di dalam hati. Jadi memang niat itu, ini kesepakatan para ulama, bahwasanya niat itu memang tempatnya di dalam hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan tubuh, bukan amalan lisan, tapi niat itu adalah amalan al-qalb, amalan hati. Karena seseorang misalnya mengucapkan saya ikhlas, tapi kita nggak bisa yakin di hatinya itu, kita nggak tahu, ya kan? Meskipun dia, mengatakan saya ikhlas, ya lillahi ta'ala, tapi kita nggak tahu hatinya. Karena niat itu memang amalan hati, nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi misalnya dia mengatakan kepada saya ini tulus kok, saya ikhlas, tapi dia pernah nipu kita misalnya, kan kita sulit untuk percaya. Nah, maka di sini niat adalah tekad, maksud, tujuan yang ada di dalam hati seseorang ketika dia melakukan suatu amalan. Makanya ketika kita itu sudah tahu mau ngapain, itu sebenarnya berarti kita sudah berniat. Makanya para ulama mengatakan, yang mananya idza arafa rajul madza sayaf'al faqad nawa. Ketika seseorang dia itu sudah tahu mau ngapain, saya mau melakukan sesuatu, tujuannya ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya ibadah, maka berarti dia sudah berniat sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak sulit, simple. Niat adalah tekad, maksud, tujuan di dalam hati seseorang ketika dia akan beramal. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Selanjutnya faedah yang keenam. Nah, sekarang ikhlas apa maksudnya? Niat kita sudah tahu, niat yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih sebenarnya? Nah, ini faedah yang selanjutnya, faedah yang keenam dari hadis ini juga, yaitu yang dimaksud dengan ikhlas adalah memurnikan niat ketika beramal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Memurnikan niat ketika beramal hanya untuk Allah semata. Bagaimana caranya? Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah di akhirat kelak, seperti mengharapkan surganya, mengharapkan pahala, ridho, ampunan, rahmatnya, dinaikkan derajatnya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas ini dari kata-kata akhlaq liyukhlisu, yang maknanya adalah memurnikan. Jadi niat itu bagaimana benar-benar murni hanya untuk Allah. Bagaimana caranya kita mengikhlaskan? Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah di akhirat kelak. Berarti yang nggak ikhlas adalah yang mengharapkan ganjaran dari selain Allah. Mengharapkan ganjaran dari manusia, dari makhluk, mengharapkan perkara-perkara di dunia ini, seperti pujian, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Maka ini adalah makna ikhlas. Ikhlas, mengikhlaskan niat artinya adalah memurnikan niat kita ketika beramal hanya untuk Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengharap ganjaran dari Allah nanti di akhirat. Jadi ketika seorang mengharapkan surga, itu ikhlas. Ketika kita mengharapkan pahala, itulah ikhlas. Mengharapkan ridhonya, ampunannya, rahmatnya, itu ikhlas. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Jadi bukan ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa dari Allah, bukan. Karena ada yang menganggap saya ini ikhlas, saya nggak mengharapkan apa-apa dari Allah. Saya mau surga, mau neraka nggak apa-apa. Nah ini jangan. Ini keliru. Karena ikhlas itu adalah justru mengharapkan surganya. Karena Allah sendiri yang perintahkan. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman misalnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha
ka'ardis samawati wal ard. Ya. Misalnya Allah berfirman, dan bersegeralah kalian ila magfiratin, menuju ampunan dan surganya. Nah, kita disuruh segera mengejar apa? Surga. Ya. Dalam banyak hadis, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan ini pahalanya sekian. Untuk apa? Ya. Barang siapa yang berbuat ini akan mendapatkan apa namanya? Rumah di surga. Barang siapa yang melakukan ini akan diangkat derajatnya. Barang siapa yang melakukan ini akan diberikan naungan nanti di hari kiamat dan seterusnya. Ya. Itu untuk apa? Biar kita mengharapkan. Ya. Jadi itulah ikhlas. Ya. Ikhlas itu mengharapkan ganjaran dari Allah. Ya, bukan dari selainnya. Bukan dari jin, bukan dari nenek moyang, bukan dari ya arwah-arwah, ya, bukan dari enggak. Kita benar-benar mengharapkan dari pencipta semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya, pemiliknya semua. Maka inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi Ustadz, saya misalnya mengharapkan pahala, itu ikhlas, itulah ikhlas. Ya. Karena terkadang kok dia ngejar pahala saja begitu ya, kok mengharapkan ini kayaknya kok nggak ikhlas begitu. Justru itulah ikhlas, ya. Jadi kita memang dipacu, misalnya barang siapa yang ya sholat di masjid maka pahalanya sekian kali lipat. Itu kan itu memang motivasi bagi kita, ya, dorongan biar kita memang mengharapkan itu. Karena apa? Karena nanti pahala itu akan ditimbang gitu. Karena nanti itu di akhirat itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya. Ada yang diridhoi, ada yang enggak, ada yang diampuni, ada yang enggak, ada yang dirahmati, ada yang dimurkai. Nah, kita mengharapkan yang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu. Itulah ikhlas. Jadi jangan bingung, ya. Niat itu letaknya di hati, ya. Ketika kita mau beramal, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Jadi itu adalah faedah yang ke-6. Selanjutnya faedah yang ke-7, kandungan makna semua amalan tergantung dari niatnya, yaitu ada 3 di sini ya. Jadi kandungan makna innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Ya, jadi ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Ya. Maka di sini apa sih maksudnya? Maka di sini ada paling tidak 3 kandungan makna dari semua amalan tergantung dari niatnya. Yang pertama itu adalah diterima tidaknya amalan. Yang kedua ganjaran amalan. Dan yang ketiga adalah berat ringannya amalan tersebut. Ya, semuanya tergantung dari niatnya. Yang pertama diterima tidaknya amalan. Itu tergantung dari niatnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat hadis itu, beliau bersabda innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Kita lihat di akhir hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam ngasih contoh. Ya, beliau ngasih permisalan, yaitu permisalan orang yang hijrah. Barang siapa yang hijrah, ya hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, niatnya tulus ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela agama Allah, menolong Rasulnya, ya, maka hijrahnya diterima. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, ya, yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia kepada apa yang dia tuju, tapi nggak dapat apa-apa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya amalan itu ada yang diterima, ada yang tidak. Ya. Nah, salah satu yang menentukan diterima tidaknya amalan adalah niatnya. Ya. Nah, hijrah tadi cuma contoh. Barang siapa yang hijrahnya ikhlas karena Allah Rasulnya, diterima. Barang siapa yang hijrahnya gak ikhlas, ya, untuk dunia atau wanita, maka ditolak. Berarti. Nah, di sini ya menunjukkan kepada kita sekalian semua amalan itu, ya, salah satu syarat diterimanya adalah diterima tidaknya halaman tersebut adalah dari niatnya. Ya, dari apa? Dari niatnya. Dan ini bisa dikiaskan. Hijrah itu cuma contoh.
Ya, hijrah itu cuma Nabi SAW ngasih contoh, bisa dikiaskan. Barang siapa misalnya yang sholatnya, yang puasanya, yang zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ya baca Qur'annya, yang dakwahnya, dan seterusnya. Ya, itu ikhlas karena Allah, maka diterima. Ya. Namun yang sholatnya, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, hajinya, umrohnya, dan seterusnya, itu bukan karena Allah dan Rasulnya, maka ya kepada apa yang dia tuju, nggak akan dapat apa-apa di sisi Allah. Maka ini kandungan yang pertama tadi ya. Innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya, maknanya adalah semua amalan diterima atau tidaknya amalan tersebut tergantung dari niatnya. Ya. Kalau ikhlas, ya diterima. Kalau nggak ikhlas, dia ditolak. Begitu. Ya. Ini syarat batin. Ya. Ikhlas ini syarat yang nggak kelihatan memang. Selanjutnya yang kedua adalah ganjarannya. Ganjaran. Ya. Ganjarannya. Semua amalan, ya, besar kecil ganjaran yang akan diraih itu tergantung dari niatnya. Nah, ini kita lihat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Coba kita baca lafaz selanjutnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap pelaku amalan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi seseorang itu mendapatkan ya ganjaran itu sesuai dengan niatnya. Ya. Baik apakah dia mendapatkan pahala atau dosa, begitu pula apakah besar kecilnya, ya besar kecilnya pahala yang dia raih, yaitu tergantung dari niatnya. Bisa saja seseorang misalnya dia bersedekah, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka dia mendapatkan pahala. Tapi orang yang lain dia sedekah tujuannya agar dipuji, ya pencitraan dan lain sebagainya, maka saat itu dia nggak akan dapat pahala. Ya. Dia bukan hanya sekedar ditolak, tapi bahkan mendapatkan dosa. Ya, bahkan bisa diceburkan ke dalam neraka. Ya. Maka inilah bahayanya. Nah, di sini ya, semua amalan tergantung dari niatnya adalah semua ganjaran dari amalan itu tergantung dari niatnya. Jadi bisa kita beramal nih, amal soleh, ternyata malah dapat dosa. Bisa Ustaz, bisa. Ya, kalau niatnya itu tidak ikhlas. Ya. Kita bukan beramal ibadah Ustaz, ya, tapi kok dapat dosa? Ya bisa. Kalau tidak ikhlas. Nah, di sini pentingnya kita benar-benar perhatikan niat kita nih, ya. Ketika mau ibadah, mau misalnya kita menghadiri majelis ilmu, ya harus pastikan niat kita itu ikhlas biar dapat pahala, ya. Tidak hanya sampai di situ, besar kecilnya pahala yang diraih pun tergantung dari niatnya. Pahalanya bisa full, ya, bisa sempurna atau bahkan dapat bonus-bonus, ya. Itu gara-gara niatnya, ya. Tapi bisa jadi dia mendapatkan pahalanya kecil atau bahkan nggak ada pahalanya sama sekali, ya gara-gara apa? Gara-gara niatnya. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan yang besar di mata manusia menjadi kecil pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Ya. Makanya kita jangan sampai tertipu, ya kita sampai ya merasa ujub, wah saya sudah berderma, bersedekah besar-besaran, ya. Saya kemarin kurban sapinya yang paling gede misalnya. Maka Allah sendiri sudah mengingatkan kita. Ya la yanallahu luhumuha wala dimauha. Enggak akan sampai itu nggak akan sampai itu daging-dagingnya, darah-darahnya kepada Allah nggak nyampe. Ya. Yang nyampe adalah ketakwaan, keikhlasan kita itu. Ya. Maka ya disinilah ganjaran ya yang diperoleh ya
itu tergantung dari niatnya. Jangan sampai kita tertipu. Misalnya kajian, oh yang hadir banyak, masya Allah, ya. Tapi ya karena justru menjadi kita sombong misalnya, akhirnya justru tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita memiliki ya pengikut yang banyak, follower yang banyak, ya tapi justru itu malah ya tidak bernilai sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya ketika seseorang ya makanya banyak di dalam hadis-hadis itu amalan yang kelihatannya sepele, ya amalan yang kelihatannya remeh tapi menjadi besar pahalanya. Contohnya misalnya ada yang pernah menolong anjing ya, yang kehausan. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya. Ketika ada seseorang dia di padang pasir begitu ya, kehausan, kemudian dia mendapati ada sumur. Sumurnya itu bukan sumur seperti sekarang ya, tinggal ditimba begitu, dipompa, enggak. Sumurnya itu di dalam, dia harus turun ke bawah, ya. Turun kesulitan kepayahan ke bawah sampai bisa minum air. Setelah dia sudah lega begitu ya, maka dia pun naik ke atas. Ketika di atas, faida bikalbin yalhatu ya'kulu thara minal atas, ya. Dia lihat ada anjing yang menjilat-jilat tanah, ya, tanah yang bekas kena air gitu, dijilat-jilat sama anjing tersebut. Maka sang lelaki ini pun mengatakan, kasihanin anjing ini, ya. Laqad balagha hadzal kalba misla balagha bi, ya. Anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang saya rasakan tadi. Jadi berempati, wah kasihan ini. Akhirnya lelaki itu pun masuk ke dalam sumur lagi, kemudian mencopot sepatunya dipakai untuk jadi kayak ember begitu ya, sepatu kulitnya itu kemudian dibawa ke atas, dikasih minum anjing tersebut. Nah, gara-gara hal tersebut, Allah pun berterima kasih kepada lelaki tersebut. Ya, diampuni, diberikan pahala. Nah, kenapa amalan yang sepele tapi kemudian Allah memujinya luar biasa? Maka hal ini adalah diantaranya karena keikhlasan. Banyak qarinah ya, yang menunjukkan bahwasannya orang ini adalah ikhlas. Diantaranya dia berada di tengah padang pasir. Padang pasir itu kan nggak ada orang. Kalau ada orang, ada warung, bisa jajan, bisa beli minum. Ya, ini di tengah padang pasir nggak ada yang lihat. Ini berarti ya, wah nggak mungkin ria. Ya, karena saat itu nggak ada medsos, nggak bisa selfie, nggak bisa pasang status. Ya, berarti ya ini ikhlas berarti. Kemudian yang kedua adalah yang dia tolong adalah seekor anjing. Ya, bukan orang misalnya, bukan idolanya misalnya artis, dia tolong kemudian nanti biar dekat gitu, enggak kan. Ya, ini seekor anjing. Anjing itu nggak bisa ngomong jazakumullah khairan, nggak bisa terima kasih, nggak bisa. Ya, maka ini adalah salah satu qarinah lainnya, petunjuk bahwa saya ini ikhlas nih. Yang ketiga, orang tersebut sampai harus bersusah payah, harus turun lagi ke bawah. Ya. Pada ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Bahkan dia sampai mencopot sepatunya, diisi air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Ya. Ini apa kalau bukan ikhlas? Ya, bayangkan kalau ya kita misalnya sepatunya sebelah basah, ya, basah kan tidak enak begitu. Ya. Sepatu kita sebelah basah, kita pakai keplok begitu kan nggak enak. Apalagi dijilat sama anjing. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Al-ikhlas. Nah ini ya, dan banyak hadis-hadis yang seperti ini yang hanya gara-gara satu suap kurma masuk ke dalam surga. Ya. Hanya karena amalan-amalan yang mungkin di mata kita remeh, tapi ternyata di sisi Allah itu menjadi kunci mendapatkan rahmatnya. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Nah, makanya di sini ini poin yang ketujuh ya, kandungan makna innamal a'malu adalah tadi diterima tidaknya, semua amalan tergantung niatnya. Yang kedua, ganjaran dari semua amalan itu tergantung dari niatnya. Ya, maka jangan tertipu dari besarnya suatu amalan ya. Kita misalnya haji umroh tiap tahun ya, saya sudah bolak-balik sholat di Masjidil Haram itu sudah ratusan ribu, belum tentu ya. Jangan-jangan nggak ikhlas, akhirnya tertolak amalannya gitu ya. Dan yang ketiga adalah berat ringannya amalan. Maksudnya apa? Maksudnya suatu amalan itu bisa terasa berat ya, ataupun terasa ringan, terasa enjoy begitu, itu gara-gara niatnya. Ya. Jadi berat ringannya amalan itu tergantung dari niatnya.
Makanya kita lihat misalnya Rasulullah SAW, beliau kok bisa ya sholat sepanjang malam, ya, sholat dengan berdirinya panjang sampai kaki beliau pecah-pecah, begitu ya. Kok bisa sih? Ya, ya itulah karena niatnya. Ya. Karena beliau memang hatinya itu benar-benar tulus. Makanya beliau itu senang kalau sholat. Kalau sholat itu, wahai Bilal, arina bisalah, wahai Bilal, apa namanya, segarkan kita, ya, istirahatkanlah kita dengan apa? Dengan sholat. Jadi senang kalau sholat itu, ya. Senang kalau ya membaca firman-firman Allah, ya, mempelajari ilmu itu senang. Karena apa? Karena niatnya. Makanya ya para sahabat itu ketika mereka baca Quran, ya, misalnya kata Utsman bin Affan, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Au kama qala, ya. Kata Utsman bin Affan, maknanya eh, seandainya hati kalian itu murni, seandainya hati kalian itu bersih, suci, tulus, ya, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca, mendengarkan firman-firman Rabb kalian. Jadi kalau hatinya bersih, itu senang dengan Al-Quran itu. Sedangkan sekarang orang mendengarkan Quran, mendengarkan ayat, mendengarkan pengajian, ngantuk. Ya, ya kalau memang malam seperti ini ya wajar ngantuk ya. Ya, atau enggak melihat langsung ustadznya ngantuk gitu. Tapi kalau misalnya ya terkadang baru ngaji, baru dapat satu ayat, wah langsung ngantuk ya. Tapi kalau ya, yang lain misalnya dia hobinya misalnya nonton olahraga apa begitu ya, wah sampai melek-melek melotot kuat ya. Nah itu apa? Karena niat. Ya. Semua itu karena apa? Niat. Oleh karena itu kalau ketika kita merasa berat ibadah, ya, merasa sulit ibadah, malas ibadah, coba cek niat kita. Ya. Cek niat kita. Karena ibadah itu bisa menjadi nikmat ya gara-gara niatnya, gara-gara hatinya itu tulus. Tapi bisa menjadi berat ya gara-gara niatnya. Misalnya seorang anak disuruh orang tuanya, malas dia. Ya. Itu karena coba cek niatnya. Kalau seseorang itu benar-benar mengharapkan pahala, oh ya, ini jadi pemberat pahala, oh ya ini pahalanya besar nih, ya. Dan untuk bantu orang apa begitu, dia semangat, ya. Maka karena niatnya memang hadir di situ. Maka sekali lagi, ya berat ringannya amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Bukan hanya amalan ibadah, amalan dunia pun begitu. Amalan misalnya seorang yang bekerja, ya. Misalnya seorang ibu menyuruh anaknya, "Nak, tolong sapu halaman." Ya. "Le, sapu latar, Le." Begitu ya. Maka ya ternyata dilihat bukannya tambah bersih, malah tambah kotor gitu. Ya. Maka sang ayah atau sang ibu pun mengatakan, "Le, kamu ini nggak niat." Begitu. Ya. Kita nyuruh pegawai kita ngerjakan suatu ternyata malah amburadul gitu, malas-malasan. Kita ucapkan apa? Kamu nggak niat kerja. Gitu. Karena apa? Karena memang niat itu berpengaruh. Orang jadi semangat, ya. Ya gara-gara niat. Makanya banyak istilahnya apa itu? Yang motivator-motivator itu ya intinya itu sebenarnya niat, ya. Kamu biar sukses ya pasang tujuanmu gitu ya. Pasang misalnya ingin apa, ingin mobil apa, taruh di atas kasurmu. Jadi ngeliat terus ya itu kan niat sebenarnya. Jadi konsep niat ini sebenarnya 14 abad yang lalu sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya. Dengan ya, dengan kandungan yang demikian luasnya. Ya, kemudian ya diolah begitu. Maka ini eh, faedah yang ketujuh ya, bahwasanya kandungan makna semua amalan tergantung dari niatnya, yaitu yang pertama diterima tidaknya semua amalan tergantung dari niatnya. Yang kedua, ganjaran semua amalan itu tergantung dari niatnya juga, ya. Dan yang ketiga berat ringannya amalan itu tergantung dari niatnya juga. Ya, kalau kita merasa berat ibadah, coba cek ada apa dengan niat kita. Ya. Selanjutnya faedah yang kedelapan, yaitu wajibnya mengikhlaskan niat dalam ibadah. Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Ya. Wajibnya mengikhlaskan niat, wajib. Dalam ibadah wajib harus ikhlas. Nggak boleh kita sholat tapi mengharapkan karena ingin dilihat orang lain. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita sedekah tujuannya biar mendapatkan kedudukan. Ya.
Nggak boleh kita misalnya pengajian tujuannya adalah biar eksis, ya. Kadang ada yang datang misalnya adalah karena nggak enak, begitu dan sebagainya. Jangan. Ya, semuanya harus karena Allah. Ya. Misalnya, misalnya mendatangi atau menjawab undangan, ya, pernikahan. Ini ibadah. Ya. Karena katanya hakul muslim al muslim sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya faida da'aka fa'ajibu. Kalau dia ngundang kamu, ya nikahan, datangi. Ya. Maka ketika kita menjawab undangan ya di pernikahan, ya, itu adalah jadi ibadah. Kalau niatnya adalah ikhlas karena Allah. Tapi kalau niatnya karena ya sungkan, nggak enak kalau nggak datang, nah ini yang perlu kita rubah. Terkadang kita anggap itu sepele, padahal pengaruh kepada diterima tidaknya amalan tersebut. Pengaruh kepada besar kecilnya atau ganjaran atau bahkan dapat dosa, ya. Dan juga pengaruh kepada berat ringannya amalan tersebut. Ya, makanya di sini poinnya ke-8, wajib mengikhlaskan niat dalam ibadah. Kalau ibadah harus ikhlas, ya. Dalam ibadah harus ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas berarti dosa. Sholat karena ingin dipuji, dosa. Dan bahkan bisa masuk neraka. Loh kok bisa masuk neraka? Bisa. Karena Nabi SAW sendiri yang menyebutkannya. Ya, bahkan bukan hanya sekedar masuk neraka, tetapi termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam neraka, menjadi untuk menyalakan api neraka itu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, salasun awwalu man yuktu yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, awwalu man yatusa'ar bihimun nar. Ada 3 golongan yang pertama kali akan dihakimi, akan pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain adalah 3 golongan yang pertama kali akan dipakai untuk menyalakan api neraka. Apakah 3 golongan ini? Ternyata 3 golongan ini adalah ya bukan penjahat kelas kakap, ya pembunuh kejam, ya dan lain sebagainya, bukan. Bukan ahli maksiat, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang notabene secara zahirnya mereka melaksanakan amal-amal soleh. Ya. Yang pertama orang yang berperang, mati di medan perang. Ya. Ternyata dia apa? Tidak ikhlas. Tujuannya akan dipanggil fulan pemberani. Akhirnya diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, yang berdakwah, mempelajari ilmu agama, mengajarkannya. Ternyata nggak ikhlas, akan dipanggil ya seorang alim dan lain sebagainya. Diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang suka sedekah. Ya, tujuannya akan dipanggil dermawan. Ya. Maka dia pun diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah ini jadi menunjukkan wajib, ya harus, kalau ibadah harus ikhlas. Ya, ini harus ditancapkan di dalam jiwa kita. Saya ngapain nih? Oh saya taklim nih, ini ibadah nih, harus ikhlas. Ya. Bagaimana ikhlas? Apa tadi ikhlas? Kita sudah pelajari. Ya. Bagaimana? Ikhlas itu adalah yaitu memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah berupa ya nanti di akhirat berupa surga, pahala, ya, ridhonya dan lain sebagainya. Ya. Jadi wajib mengikhlaskan niat dalam ibadah. Kenapa? Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Ya, kalau enggak ikhlas berarti amalannya tertolak. Amalan dibagi menjadi 2, ada amalan yang diterima, ada yang ditolak. Ya. Maka di sini menunjukkan ya syarat diterimanya ibadah itu hanya 2. Ya. Nanti syarat yang kedua akan kita bahas lebih detail pada hadis yang nanti ada, hadis Aisyah. Ya. Syarat yang pertama syarat batin. Syarat yang nggak kelihatan yaitu niatnya harus ikhlas. Syarat yang kedua adalah harus sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, salah satu kalau hilang dari 2 syarat ini, maka amalan tersebut tidak menjadi amal soleh, menjadi amal yang tertolak. Ya. Misalnya seseorang dia niatnya ikhlas, tapi tidak sesuai tuntunan. Misalnya, saya sholat subuhnya saya 5 rakaat saja karena saya merasa mantep gitu kalau di subuh itu ya saya senang begitu. Akhirnya saya pengen 5 rakaat gitu. Ya. Ya jelas ini adalah tidak sesuai tuntunan, maka amalannya tertolak. Ya. Misalnya saya pengen
sholat duhurnya itu saya enaknya jam 9 kalau saya misalnya. Ini tertolak. Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi kan saya ikhlas. Ya, tapi tidak karena sudah ada tuntunannya. Ya, ada waktunya, ada rukun-rukunnya harus dipenuhi. Begitu pula ketika dia sholatnya sudah betul, gitu, ya. Sholat duhur pada waktunya, sholatnya juga dilihat 4 rakaat nih. Tapi dia tidak ikhlas. Tujuannya akan dipuji sama orang biar dilihat nih, gitu. Ya, seperti orang-orang munafikin. Ya, faida qamu ila sholati qamu kusala yurauna nasa. Ya, ketika mereka mau sholat itu orang-orang munafikin di zaman Nabi itu malas ketika mau sholat. Ya. Dan ketika mereka sholat pun tujuannya biar dilihat ini loh saya eksis ini loh, saya juga muslim. Padahal dalam hatinya nggak suka Islam. Ya. Jadi ini adalah faedah yang ke-8 wajibnya kita mengikhlaskan niat. Karena kalau sampai seseorang nggak ikhlas ketika ibadah, maka dia cuma capek saja, lelah saja, tapi amalannya tertolak. Ya. Bayangkan kita capek-capek ternyata nggak dapat apa-apa. Bisa dibayangkan ketika misalnya di dunia saja kita dapat tender kerjaan apa misalnya kita dapat pesanan masak sudah kita masakan beres semua sudah dimakan begitu ketika sudah selesai maaf tidak ada ganjarannya, maaf tidak ada bayarannya Pak Bu bayangkan kita sudah bekerja dengan rajin selama sebulan penuh ketika di akhir bulan maaf tidak ada transferan, tidak ada gaji untuk bulan ini. Bayangkan apa kita nggak kesel, apa kita nggak sedih yang sudah kita harapkan, wah ini bisa buat untuk beli ini beli itu, ternyata nggak ada. Kita sudah bangun kerjakan tender, bangunkan gedung, maaf Mas tidak ada tidak ada bayarannya. Nah, ini kan kita pasti kesel, pasti kecewa. Nah, jangan sampai ini terjadi di akhirat. Jangan sampai ini kejadian seperti ini terjadi di akhirat. Kita sudah saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah taklim, saya sudah apa. Ketika nanti di hari kiamat kita datang, ternyata habaan manthura. Menjadi seperti debu yang berterbangan. Maaf tidak ada ganjarannya karena jenengan nggak ikhlas. Maka disinilah pentingnya wajibnya kita mengikhlaskan niat dalam ibadah. Jadi itu yang poin ke-8. Kemudian selanjutnya poin yang ke-9, hendaknya kita memperhatikan niat kita dan mengikhlaskannya ketika beramal. Ini penting Jadi kita memperhatikan niat. Jangan niat itu disepelekan. Banyak orang yang menyepelekan namanya niat. Padahal niat itu ketika kita baru niat saja, itu sudah bernilai pahala. Jadi ketika kita baru niat saja, itu sudah nilai pahala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, malaikat pencatat, "Idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha." Apabila hambaku, ada seorang hamba nih, ketika dia mau niat mau melaksanakan keburukan, jangan dulu ditulis kata Allah sampai dia melakukannya. Kalau dia sudah melaksanakannya, baru tulis sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Dia nyolong sendal, tulis nyolong sendal. Dia nyolong sepatu, nyolong mobil, sesuai, adil. Tapi kalau dia meninggalkannya karena aku, kata Allah, sudah mau nyolong, astagfirullah ini dosa besar nih, ini dosa nih. Akhirnya saya takut Allah, saya takut azab. Akhirnya meninggalkan niat mencurinya tersebut, tulis baginya satu kebaikan. Jadi, tapi ini ikhlas Jadi dia meninggalkan maksiat karena ikhlas itu pun dapat pahala. Bukan karena mau nyolong, aduh ada CCTV misalnya, ada Pak Satpam nggak jadi besok aja. Ini nggak dapat pahala jelas. Maka kemudian kata Allah tersebut, kalau dia niat baik,
Wa idza hamma 'abdi bihasanatin. Kalau hambaku ini sudah niat baik, saya mau sedekah, saya mau dzikir, saya mau ngaji, ya, maka tulis baginya satu kebaikan. Baru niat saja sudah satu kebaikan. Kalau dia mengamalkannya, ya, dikalikan 10 kebaikan. Ya. Menjadi 10 kali lipat. Maka ini menunjukkan ketika kita baru niat saja, itu sudah mendapatkan pahala. Jadi jangan malas niat. Ya. Jadi inilah adalah orang yang memang hatinya hidup itu adalah orang yang hatinya dipenuhi niat berbuat baik. Ya, misalnya habis sholat subuh, dia sudah mencanangkan nih, saya nanti mau baca Quran, saya pengen dzikir, saya nanti pengen sedekah, saya juga pengen silaturahmi, ya. Saya nanti pengen bantu tetangga saya. Nanti sudah dicanangkan niat-niat itu sudah banyak dia, ya. Nah, itu semua berisi apa? Pahala. Jadi dia untung, dia belum mengeluarkan apa-apa, belum mengeluarkan tenaga, ya, harta apa belum. Ya baru niat saja, belum mencanangkan, saya mau menelpon orang tua, mau menyenangkan hati orang tua saya, nanti saya mau misalnya berzikir, ya, membaca tasbih ini. Jadi sudah dicanangkan itu, sudah diniatkan saja apa? Sudah dapat pahala. Rugi enggak? Enggak sama sekali. Bahkan kita untung, ya. Bahkan bisa jadi seseorang itu dia niat, baru niat, namun dia sudah mendapatkan apa? Pahala secara full. Padahal dia nggak bisa melaksanakan niatnya tersebut. Jadi dia sudah niat nih. Karena udzur nggak bisa melaksanakan yang dia niatkan. Maka dia mendapatkan pahala full. Sebagian disebutkan dalam hadis, idza awar rajulu ila firashihi, ketika seseorang dia mau tidur, ya, sudah mau tidur, wa huwa yanwi, dia niat nih ketika mau tidur sudah niat, ya, nanti malam saya mau sholat tahajud. Ternyata apa yang terjadi? Faghalabatu ainah, matanya mengalahkan dia sampai subuh, adzan subuh baru bangun. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutibalahu manawa wa kana naumu sadaqatan min rabbih. Ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabbnya. Artinya dia dapat pahala full sholat 11 rakaat misalnya, ya, dan itu gratis. Padahal dia tidur, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sekali lagi niat itu penting, ya. Makanya hendaknya kita memperhatikan niat kita dan mengikhlaskannya ketika beramal. Tapi di sini niat yang benar-benar niat, ya. Niat yang ikhlas, bukan niat yang niat-niatan. Karena ada orang, saya pengen bangun malam, ya. Tapi dia pasang bantal, ya, lampu dimatikan, dikunci, kemudian alarm dimatikan, ini enggak niat bangun, ini niat bablas, ya. Dan Allah tahu mana ini yang niatnya jujur, mana yang Allah tahu, ya. Jadi itu adalah poin yang ke-9. Selanjutnya poin yang ke-10, itu bahwasanya hijrah akan ada terus hingga hari kiamat, ya. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada permisalan, contohnya adalah hijrah yang ikhlas, ya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi hijrah yang enggak ikhlas enggak akan nyampe, ya. Nah, hijrah ini, yang namanya hijrah ini adalah akan ada terus, ibadah yang namanya hijrah ini akan ada terus hingga hari kiamat. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat kecuali hingga matahari terbit dari barat. Ya, berarti hijrah akan terus ada, ya. Sebagaimana taubat akan terus ada sampai nanti matahari terbit dari barat, baru di situ tidak ada hijrah lagi, ya. Nah, tapi perlu kita ketahui hijrah di sini maksudnya apa? Ya, apa sih maksud dari hijrah? Ya, hijrah dalam Islam itu ada 3. Ya. Jadi hijrah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah, ya, dari negeri syirik menuju negeri Islam. Jadi dari negeri, ya, dari kampung, negara yang kesyirikan,
pindah kepada negeri Islam. Ya. Karena hijrah itu maknanya adalah al-intiqal wal tark, ya, meninggalkan dan berpindah. Ya. Contohnya di zaman Nabi SAW hijrah dari Mekah, yang kesyirikan, ya, pindah ke kota Madinah, negeri Islam. Gitu. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah ini sudah terputus. Ya, sudah nggak ada lagi, kata Nabi SAW, hijrah tabadal fatih, nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Artinya Mekah dan Madinah akan selalu menjadi kota Islam, ya, negeri Islam. Makanya tidak lagi hijrah karena keduanya sudah sama-sama Islam begitu. Ya, jadi tidak ada hijrah yang dari Mekah ke Madinah, ya, dari negeri Mekah yang syirik menuju Madinah yang saat itu adalah sudah negeri Islam. Jadi itu jenis yang pertama, yaitu berpindah dari negeri syirik pada negeri Islam. Ya. Yang kedua, hijrah adalah al-intiqal min baladil khaufi ila baladil amni, yaitu berpindah dari tempat yang tidak aman menuju negeri yang aman. Jadi misalnya negeri yang perang, ya, di situ terjadi perang, maka berpindah, ya, mengungsi. Ini juga hijrah, ya, ketika terjadi penindasan dan lain sebagainya misalnya, pindah. Ya, ini juga termasuk hijrah, ya. Sebagaimana kisah hijrah menuju Habasyah, ya. Habasyah saat itu juga bukan negeri Islam, ya kan? Di zaman Nabi SAW bukan negeri Islam. Namun karena di Mekah itu tidak aman, disiksa, maka para sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, jadi ini hijrah jenis kedua. Jadi kalau yang pertama dari negeri syirik, negeri kufur ke negeri Islam. Yang kedua adalah pindah dari negeri tidak aman menuju negeri yang aman. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, yang dimaksud dengan hijrah dalam Islam adalah tarku ma nahallahu anhu, yaitu berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hijrah. Ya. Sekarang kan, ya, kemarin kita dengar sering banyak lafaz hijrah begitu, ya, hijrah. Saya sudah hijrah, itu maksudnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wal muhajiru man hajjara ma nahallahu anhu, dan yang disebut orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang Allah larang, ya. Jadi itu adalah yang ke-10. Jadi hijrah dalam Islam ada 3, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam, dari negeri yang tidak aman ke negeri aman, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah hijrah, ya. Selanjutnya yang ke-11, faedah yang ke-11 adalah peringatan dari fitnah dunia. Ya, karena tadi di dalam hadis disebutkan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, ya, maka di sini adalah peringatan bahwasanya dunia itu bisa menjadikan seseorang tidak ikhlas, ya. Hanya Allah memperingatkan misalnya di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-5, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kalian, ya. Karena jelas, ya, dunia ini melalaikan, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian saling berbanyak-banyak, ya. Maka di dunia kita berbanyak-banyak apa misalnya teman, ya, berbanyak-banyak rekening, berbanyak-banyak follower, berbanyak-banyak sinyal, ya, berbanyak-banyak ya, yang kemudian melalaikan kita. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati dari fitnah dunia karena bisa jadi menyebabkan amalan kita, ibadah kita tertolak, ya. Kemudian faedah yang terakhir adalah peringatan dari bahaya fitnah wanita. Ya, karena Nabi SAW tadi menyebutkan, ya, awim ro'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi. Maka ini juga adalah salah satu fitnah yang berbahaya khususnya bagi kaum pria. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, wattaqun nisa, berhati-hati kalian dari para wanita, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel, ya, adalah dalam masalah wanita, ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Saya tidaklah meninggalkan, ya, sepeninggal saya fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada kaum wanita, ya. Maka, ya, hendaknya
ya para wanita pun berhati-hati jangan sampai menjadi fitnah bagi kaum pria, ya, yang bisa menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Nabi SAW pernah melihat, ya, melihat ke dalam neraka. Saya diperlihatkan neraka, kata Nabi SAW. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ya. Maka ya, para sahabat pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, kok paling banyak kaum wanita? Ya, ya karena mereka yakfurna, mereka kufur, bukan kufur kepada Allah artinya keluar murtadnya, yakfurnal ashir, ya, mereka tidak bersyukur kepada suami-suami mereka, ya, wa yuktirna la'na, dan banyak mencela, ya. Jadi berhati-hati khususnya para wanita yang menjaga lisan mereka, jangan banyak tidak bersyukur, ya, harus banyak bersyukur, ya, menjaga lisannya, jangan banyak mengeluh, jangan banyak melaknat, ya, dan banyak-banyak bersedekah. Hanya kata Nabi SAW, disuruh, ya, wahai para wanita bersedekahlah karena kebanyakan kalian adalah penduduk neraka. Maka di sini hendaknya para wanita, ya, jangan sampai menjadi, ya, fitnah bagi kaum pria dengan menampakkan auratnya, ya. Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafa syaitan, ketika wanita itu keluar dari rumahnya, syaitan pun istasyrafaha, ya, menganggap wah ini kesempatan luar biasa nih. Akhirnya dihiasi sehingga kaum pria pun, ya, terfitnah. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala ya cemburu, ya, akhirnya memberikan apa? Banyak syariat, ya. Kaum wanita disuruh untuk, ya, untuk menutup auratnya, kaum pria disuruh untuk menundukkan pandangannya, ya, untuk ya tidak ikhtilat antara kaum pria dan wanita dan lain sebagainya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kaum muslimin dan kaum muslimat, ya. Jadi ini adalah faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC, ya, Mas Ramdhani. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya sejauh ilmu kami. Silakan, Mas. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan langsung saja Ustaz ya. Kita langsung ya, silakan, Mas. Ya, yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Nanet. Ibu Nanet ini berasal dari Bandung Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Makna niat itu kan tekad, maksud, dan tujuan di dalam hati. Apa untuk beberapa ibadah harus dilisankan juga Ustaz? Ya. Jadi mungkin tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya niat itu tempatnya di hati, ya, dan tidak perlu untuk dilafadzkan karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita satu persatu, ya, kalau mau ini lafadznya begini dan begitu. Ya, kalau itu adalah suatu hal yang baik, maka pasti Rasulullah SAW sudah mengajarkannya kepada kita, para sahabat pun sudah mengamalkannya. Namun ketika tidak ada sedikit pun yang datang dari mereka, maka kita mengetahui bahwasanya memang niat itu tempatnya di hati. Ya, cukup di hati saja, antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi inilah salah satu bagian dari kemudahan agama Islam. Ya, Allahu ta'ala. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nanet. Kemudian ada masuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf. Beliau dari Sidoarjo. Mau bertanya, Ustadz, kadang niat pertama kita ikhlas karena Allah. Namun di tengah-tengah jalan kita terkadang ada halangan atau takut ria gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Iya. Memang yang namanya niat itu bisa berubah. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Dan hati itu kan dalam bahasa namanya qalb. Ya, sumil qalbu qalban li taqallubi. Hati itu dinamakan qalb karena ya taqallab, karena dia itu berbolak-balik. Ya, jadi yang asalnya niatnya ikhlas, di hatinya itu ikhlas, ini bisa berubah balik jadi nggak ikhlas. Ya, makanya di sini memang ketika kita beramal itu kita harus menjaga niat mulai sebelum amal, ya, ketika mulai amal, ketika di tengah, ketika di akhir amal, bahkan setelah beramal pun harus tetap ikhlas, ya, karena bisa jadi misalnya sudah beramal nih, ya, bersedekah misalnya, pas sedekah ikhlas, sebelum sedekah ikhlas, setelah sedekah ikhlas, 2 bulan kemudian misalnya
oh, kemarin kan saya tuh, nah ya akhirnya nggak ikhlas, kan dia mengungkit. Makanya yang namanya menjaga niat itu harus terus, ya, bahkan sampai kita meninggal harus terus, ya, la ilaha illallah, harus terus semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya, jadi ketika ketika kita apa namanya diganggu dengan ketidakikhlasan, harus dilawan. Jangan sampai kita pasrah atau ya sudahlah, enak kayaknya nggak ikhlas itu, jangan. Ya harus dilawan. Ketika misalnya kita di tengah-tengah ibadah lagi sholat misalnya, asalnya ikhlas, di tengah-tengah kemudian waduh ada yang lihat ini misalnya, ya, maka harus dilawan. Enggak, ini ya Allah, ini untukmu ya Allah, terus begitu kita lawan, gitu Mas ya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin ini agak jauh ini dari Makassar, alhamdulillah. Masya Allah. Mau bertanya Ustadz, jika niat awalnya sudah ikhlas, ini agak mirip dengan pertanyaan yang tadi Ustadz. Namun setelah ia lakukan ibadah, muncul pujian dari orang lain yang tanpa ia cari-cari. Jadi sebetulnya dia tidak berniat untuk mencari pujian itu sebetulnya. Apakah itu termasuk ria Ustadz? Seperti itu. Bagaimana kalau kita beramal, kemudian kita dipuji sama orang, maka ini tidak mengapa, ya. Selama itu bukan menjadi tujuan dan selama kita tidak terlena, ya. Jadi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau kita dipuji? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya, itu adalah ajlu busrul mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah, ya. Tapi sekali lagi syaratnya tadi, jangan jadikan itu tujuan, ya, tujuan manusia. Misalnya kita nih, apa seperti ini, misalnya taklim, dakwah, kemudian wah senang ada komen-komen, ada yang like, wah jadi senang misalnya, itu harus dijaga baik-baik, jangan sampai, ya. Maka tujuan kita tetap karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terus jangan juga sampai kita terlena. Para sahabat, ya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu kalau dipuji sama orang, beliau langsung berdoa. Ya. Ketika dipuji, apa yang beliau baca? Beliau membaca, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waj'alni waghfirli fima la ya'lamun. Ya. Yaitu membaca, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku gara-gara ucapan mereka ini. Artinya gara-gara mereka memuji aku, kemudian aku pun terlena, ya, akhirnya saya kena azab. Ya Allah, jangan ya Allah. Ya. Makanya ya Allah, jangan engkau siksa aku gara-gara pujian-pujian mereka ini. Jangan jadikan enggak ikhlas ya Allah. Yang kedua, ya, waj'alni khairan mimma yadun, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan ini. Mereka muji kita kan menyangkanya kita ini baik, soleh begitu ya. Padahal mereka nggak tahu di balik ini kita bagaimana, gitu. Ya makanya berdoa, jadikan aku lebih baik daripada pujian-pujian mereka. Mereka nggak tahu seperti apa sebenarnya saya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah waghfirli fima la ya'lamun, ampuni aku ya Allah, ya pada apa-apa yang mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu tampaknya saja, ya tidak tahu aslinya seperti apa. Ampuni yang mereka nggak tahu itu ya Allah, gitu. Ya jadi ya karena kita semua kan banyak aib, banyak kekurangan, ya. Ya kenapa kita masih tampak baik di hadapan manusia? Karena Allah masih menutup aib kita. Makanya hati-hati dengan pujian. Jadi nggak apa-apa pujian itu selama bukan menjadi tujuan dan selama kita tidak terlena. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Muhyiddin ya. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Harmanto. Beliau ini aslinya dari Solo sebetulnya. Sedang beraktivitas di Sidoarjo. Alhamdulillah. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan amalan orang-orang dari kalangan ahli kitab yang dilakukan dengan niat ikhlas? Apakah amalan mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ahli kitab kalau mereka itu di zamannya Rasulnya, ya misalnya ahli kitab misalnya Injil di zamannya Nabi Isa, ya, mereka mengikuti tuntunannya Nabi Isa, atau orang-orang Yahudi misalnya yang mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, maka ya jelas itu adalah diterima di sisi Allah, gitu. Karena memang pada saatnya. Adapun ahli kitab sekarang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus, maka tidak ada cara, tidak ada jalan melainkan harus ikut tuntunannya Islam, gitu. Jadi tidak ada saya karena ahli kitab begitu ya, saya berbuat ikhlas saja, gitu. Tapi nggak mau masuk Islam, maka ini tidak bermanfaat. Makanya tadi
ketika saat Islam sudah turun, ya, inna dina indallahil Islam, ya, agama satu-satunya yang di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Oleh karena itu, kalau kitab sekarang misalnya, ya saya meneliti kitab yang sekarang pun sudah ditahrif tentu saja, ya, maka saat itu tidak akan diterima amalannya. Meskipun mereka ikhlas. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat ada rahib begitu ya, ada rahib yang ibadah, meninggalkan dunia, ibadah, begitu. Apa kata Umar bin Khattab? Nangis. Ya, menangis, mengatakan, aminatun nasibah. Ya, aminatun nasibah. Dia capek-capek beramal, capek, tapi nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Karena nggak mau mengikuti syariat Islam. Jadi, ya kalau sekarang, ya nggak dapat apa-apa, meskipun ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah. Masih ada maksimal 10 menit lagi Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu sedang mengetik pertanyaan. Jadi tadi saya sedikit bertanya Ustadz. Monggo silakan. Ya, tadi ada perkataan ini Ustadz ya, ada penyampaian masalah harus niat ketika kita niat yang benar ketika membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya, mempelajari Al-Quran gitu kan. Jadi teringat salah satu ayat di Al-Waqi'ah Ustadz. Jadi la yamassuhu illal mutahharun gitu kan ya. Seperti itu, yang tidak akan menyentuh Al-Quran bagi orang-orang yang tidak menyucikan diri gitu insya Allah kurang lebih. Jadi ini maksudnya apa ini Ustadz? La yamassuhu illal mutahharun, memang ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat berdalil dengan ayat tersebut tentang wajibnya seseorang harus memiliki wudhu ketika menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Namun para ulama yang lain berpendapat bahwasanya enggak, ya, karena ayat tersebut adalah tentang Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, bukan mushaf Al-Quran yang ada di hadapan kita. Dan yang dimaksud mutahharun di sini adalah para malaikat. Maka ya khilafnya cukup masyhur, ya, cukup panjang tentang masalah tersebut. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih, ya. Maka yang dimaksud di situ adalah para malaikat, gitu. Adapun ketika kita beribadah, maka yang harus kita cucikan memang pertama adalah niat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ketika kita mengaji, baca Quran, tujuannya adalah ingin dipanggil, Masya Allah bacaannya, Masya Allah suaranya. Ya, ini godaan ini pasti akan ada, akan datang. Ya. Nah, bagaimana kita, ya, jangan sampai terjatuh kepada godaan tersebut. Ya. Langsung kita, ya Allah, ini untukmu ya Allah. Ya Allah, semua ini adalah untukmu, begitu. Ya, ketika kita misalnya jadi imam, suara kita bagus, ya, mungkin kita terkadang terlena, wah pasti ini jamaah ini pasti pada senang nih, begitu. Langsung, enggak ya Allah, ini untukmu ya Allah, ya, begitu. Maka ini adalah harus selalu kita hadirkan, kita ketika ibadah, ini adalah untuk Allah, aku mengharapkan ganjaran darimu ya Allah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada yang masuk lagi pertanyaan Ustadz. Dari Ibu Ermin. Alhamdulillah. Ibu Ermin ini di Banyuwangi ini. Insya Allah. Jadi bagaimana tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima Allah Ustadz? Tanda-tanda yang mungkin bisa kita lihat. Ya. Iya. Jadi memang kita sebenarnya itu nggak tahu. Ya. Pada hakikatnya itu kita nggak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak. Ya. Jadi memang, ya, kita tidak bisa tahu secara pasti, oh ini pasti diterima nih, itu tidak bisa kita memastikannya. Dari mana kita bisa tahu, ya? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima amalan tersebut tidak ngasih bukti apa ijazah apa begitu kan nggak ada, ya. Makanya orang-orang soleh sebelum kita, ya, para sahabat, para salaf, para tabiin, tabi'in, ya, para a'immah, mereka itu orang-orang yang takut amalannya ditolak. Ya, mereka itu nggak ada yang pede. Ya, pasti diterima, ini nggak ada. Ya, misalnya lihat, ya, di antara para sahabat mereka mengatakan li'an tuqbala minni sajdatun wahidah ahabbu ilaihi minad dunya wa fiha. Oh, kama qala, ya. Ya, seandainya saya tahu satu sujud saya saja diterima, ya, nggak usah banyak-banyak, satu sujud saja saya diterima. Ya, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu.
Seandainya saya tahu satu sujud saya saja diterima, itu lebih saya cintai, lebih saya senangi daripada dunia dan seisinya. Ya. Loh kenapa? Kenapa kok satu sujud saja lebih dicintai daripada dunia dan seisinya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanya menerima dari orang yang bertakwa, ya. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya kalau saya tahu dengan pasti satu sujud saya diterima, berarti saya orang bertakwa, ya. Dan kalau saya bertakwa maka pasti masuk surga, gitu. Ya. Jadi kalau seandainya saya tahu satu sujud saya saja diterima, berarti kan termasuk orang bertakwa. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan kalau kita orang bertakwa, maka pasti masuk surga. Ya. Maka, cuman masalahnya apa? Ya, masalahnya kita nggak tahu. Sahabat ini nggak pede. Ya, seandainya saya tahu, berarti kan saya nggak tahu. Seandainya saya tahu satu sujud saya diterima, gitu. Ya. Tapi beliau nggak tahu. Artinya beliau nggak merasa pede. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Beliau orang yang pertama-tama masuk Islam. Ketika di atas muka bumi ini nggak ada Muslim kecuali hanya ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nggak sampai 10 Muslim. Beliau sudah Islam. Ya. Beliau itu orang yang ya sholat bersama Rasul, ya, hijrah bersama Rasul, perang bersama Rasul. Ya. Beliau bolak-balik ya. Beliau sholat di belakang Rasul, beliau ya sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Tapi beliau itu nggak pede, ya saya pasti diterima sholatnya, saya enggak. Ya. Justru beliau merasa takut. Ya. Dan begitulah para sahabat. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, saya bertemu dengan ya 40 lebih sahabat dan semuanya mengatakan takut ya takut kepada yang namanya kemunafikan. Jadi saya menemui 40 lebih sahabat, mereka semua takut apa? Kemunafikan, takut nggak ikhlas. Padahal yang ditemui adalah sahabat-sahabat besar. Utsman, Aisyah, ya Abdullah bin Abbas dan yang lain. Sahabat-sahabat besar itu takut munafik, takut nggak ikhlas. Umar bin Khattab aja selalu nanya kepada Huzaifah, saya termasuk orang yang munafik bukan yang disebut oleh Rasul. Takut para sahabat itu. Ya, artinya apa? Artinya memang kita itu jangan merasa pede dengan amal. Wah, saya pasti diterima nih, begitu ya. Saya sudah bolak-balik ya, haji umrah, sudah sholat di sana, sudah berapa itu ya, satu sholat aja 100.000, sudah aman lah. Ya, masalahnya jaminannya itu dari mana? Jadi ini poin yang penting. Jangan sampai kita merasa ujub dengan amalan kita, sudah merasa wah pasti diterima, jangan. Ya, justru kita harus merasa takut. Makanya Aisyah pernah ditanya atau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang mereka takut ketika wa qulubum wajilah, ya, ketika mereka dihadapkan kepada amal-amal mereka dalam keadaan hati-hati mereka wajilah, keadaan hati mereka takut. Apakah mereka ini adalah para pencuri, para ya ahli maksiat, peminum khamr, ya, yang ketika dihadapkan kepada amalnya mereka takut, ya Rasulullah? Takut, wah dosa ini pasti kena adab nih. Apakah itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Justru mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang sedekah, ya. Tapi mereka takut jangan-jangan amalnya nggak diterima. Jadi ya makanya baca ayat selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan mereka selalu unggul dalam beribadah, dalam berbuat kebajikan, ya. Kenapa? Karena orang kalau dia merasa takut, wah jangan-jangan misalnya tadi saya sholat itu kayaknya kurang baik, maka dia akan berusaha sholat selanjutnya harus lebih baik. Ya. Wah jangan kemarin misalnya saya sudah sudah umroh misalnya, tapi kayaknya masih ada yang kurang, misalnya dia perbaiki lagi. Ya. Jadi begitulah ketika kita justru merasa takut, jangan-jangan amal kita nggak diterima, kita akan semakin lebih semangat gitu. Jangan-jangan tadi sholat isyanya belum diterima, nanti sholat subuh harus lebih baik misalnya waktunya lebih cepat misalnya atau wudhunya lebih diperbaiki, ya. Jadi begitu. Jadi kita nggak bisa memastikan secara pasti, ya nggak boleh kita pede pasti diterima, nggak bisa. Adapun kalau tanda-tandanya, ya
Maka ada memang tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama yang bisa menjadi korinah, begitu, nggak bisa kita pastikan ya. Tapi insya Allah lah, jadi bisa kita, ya mudah-mudahan gitu ya, kita optimis begitu ya. Di antara tanda-tandanya adalah yaitu kita semakin enteng untuk beramal ibadah. Jadi kita semakin enteng, semakin senang beribadah, itu salah satu tandanya. Berarti amal yang sebelumnya itu adalah ya tandanya mudah-mudahan diterima itu. Ya. Jadi misalnya kita puasa di bulan Ramadan, ya. Bagaimana nih tandanya bahasanya Ramadan itu diterima, ya? Setelahnya kita mudah untuk puasa Syawal, semakin rutin puasa, semakin rutin sholat malam. Itu tanda-tandanya. Memang nggak bisa kita pastikan kan, ya. Tapi begitulah. Ya, kebaikan itu akan membawa kepada kebaikan lain. Sebagaimana dosa itu juga akan membawa kepada dosa lainnya. Ya. Makanya salah satu tandanya ibadah itu diterima, ya salah satu korinanya adalah dia akan membuat kita mudah untuk melaksanakan ibadah yang lain. Ya mungkin itu wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ustaz, kita batasi. Monggo. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Rusli. Pak Rusli, alhamdulillah beliau ada di Sidoarjo ya. Oh, setelah Pak Rusli ada Bu Widi. Mudah-mudahan masih bisa. Jawab singkat nih. Bagusnya ini pertanyaan Pak Rusli ini disampaikan langsung Pak Rusli. Silakan di unmute yang awalnya belum berniat, kemudian melakukan ibadah supaya lebih jelas. Pak Rusli silakan di unmute saja. Atau saya unmute-kan di sini, mudah-mudahan bisa. Monggo Pak Rusli. Silakan di unmute. Nah, silakan Pak Rusli sudah bisa. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit. Bila mana ada sesuatu misalkan awalnya melakukan sebuah ibadah dengan spontan, artinya awalnya belum niat gitu. Kemudian dengan spontan melakukan, katakanlah ada sebuah kajian atau apa, lalu dia ikut kajian di mana awalnya dia belum ada niatan, terus ikut kajian dan ingin mendapatkan sebuah ganjaran. Itu bagaimana? Apakah itu kan tadi kalau kita katakan innama a'malu biniat sesuatu ibadah itu harus diawali dengan niat, tapi ini dia tidak melakukan hal itu bagaimana pencerahannya Ustaz? Terus yang kedua, kalian bila mana seseorang itu dia melakukan sebuah niat dan sudah diawali dengan niat dengan melakukan yang katakan misalnya sebuah kajian ataupun mengaji, memberikan niat dan ingin mendapatkan pahala dan ganjaran itu, namun ketika kajian itu dia berubah niatnya kepingin memberikan sesuatu yang terbaik itu dengan rekan sekelilingnya atau yang memberikan katakan gurunya gitu. Jadi bukan lagi berniat untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ganjaran. Ini apakah perubahan niat itu bisa membatalkan niat awalnya itu atau gimana Ustaz? Begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang dia spontan begitu ya, asalnya niatnya belum hadir, maka ya itu jelas bisa mempengaruhi tiga hal tadi, ya bisa diterima bisa tidak, ya bisa ganjarannya itu bisa besar atau kecilnya juga terpengaruh, ya. Jadi makanya benar-benar para ulama menekankan ya harus benar-benar kita memperhatikan tentang menghadirkan niat sebelum beramal. Ya. Karena itu benar-benar sangat mempengaruhi. Kita mau berangkat kerja nih, hadirkan ya Allah, ya saya mencari rezeki yang halal untukmu ya Allah. Ya bukan berangkat seret begitu aja, ya hadirkan itu. Ya kita dalam apa saja kita selalu ingat Allah. Ya mau ta'lim ya Allah kita bagaimana cara kita biar bisa ikhlas? Salah satunya adalah tipsnya adalah ya harus memperbanyak ilmu, ya. Kita mau ta'lim, ternyata itu adalah jalan menuju surga, ya.
ketika orang taklim itu hatinya akan tenang. Ketika seorang taklim itu dia akan dilingkupi oleh para malaikat, didoakan para malaikat, ya. Ketika dia taklim itu, ya Allah akan memuji dia, ya. Ketika taklim itu orang akan diampuni. Ya. Nah, ini adalah salah satu, jadi penting untuk kita sebelum masuk ke dalam ibadah itu sudah, saya apa sih yang saya cari di sini nih? Ya, dari ibadah ini apa sih tujuannya? Maksudnya apa sih? Untuk siapa dan apa yang ingin saya raih? Itu harus sudah kita canangkan, kita niatkan. Karena pengaruh kepada apa yang akan kita dapatkan. Wa inna malikulli imrin ma nawa. Ya. Dan ini yang berusaha dilalaikan sama setan. Jadi kita masuk ya masuk aja, ikut-ikut aja. Yang tetap insya Allah ada pahalanya, insya Allah ya. Makanya apalagi dalam masalah majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu ada kekhususan, Pak. Kata Nabi SAW, ya innalillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjanya itu muter-muter. Ya, berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir. Ketika ada majelis ilmu, turun para malaikat tersebut. Ya. Kemudian balik lagi ke atas, ya. Di antaranya ya ditanya kemudian sama Allah, mereka ngapain? Ya mereka bertasbih, mengingatmu ya Allah, ya. Kemudian di antaranya ya Allah mengatakan, katakanlah aku sudah mengampuni mereka semua. Orang-orang yang hadir di majelis tersebut Allah sudah ampuni semuanya. Maka malaikat mengatakan, tapi ya Allah, di antara mereka itu ada si fulan. Ya, Abdul Khattab, seorang hamba yang banyak dosanya. Dia datang itu hanya numpang saja. Datang ke majelis ilmu ya lagi iseng aja begitu, enggak niat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, walahu qad ghafartu. Dan untuk si orang ini pun yang hanya sekadar lewat ini pun saya ampuni dia. Ya. Karena ya orang-orang yang duduk bermajelis ilmu adalah orang-orang la yashkubihim jalisum, orang yang enggak akan kecewa orang yang duduk bersama mereka. Ya. Jadi meskipun dia datang ya, kadang misalnya datang nggak nyimak ya, insya Allah tetap dapat ampunan. Itu keutamaan majelis ilmu. Makanya pentingnya kita mengajak keluarga ke majelis ilmu ya. Ustadz, anak saya itu kalau ke majelis ya cuma main HP gitu saja, nggak memperhatikan. Nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Ya. Kayak di sini, tapi tetap ya dalam semua ibadah niat itu tetap ya, karena itu akan mempengaruhi besar kecilnya pahala yang kita raih. Ya. Maka pastikan ketika kita masuk dalam ibadah itu sudah ya niat saya pengen dapat pahala dari Allah gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tadi niatnya itu berubah begitu ya. Maka ya niat itu kalau misalnya asalnya ikhlas nih, sholat ikhlas, tapi kemudian jadi riya sampai akhir sampai salam riya terus ya, maka itu bisa menggugurkan amal tersebut. Jadi nggak dapat pahala apa-apa dari sisi Allah. Ya. Makanya ini bahayanya riya. Ya. Karena riya itu salah satu bentuk syirik, ya, syirik kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang inna akhwafu ma akhafu alaikum, yang aku sangat khawatirkan, aku takutkan atas diri kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu apa? Riya. Ya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kepada para sahabat, apalagi kepada kita saat ini, ya. Maka ketika riya itu masuk, jadi syirik yang kecil, yang kadang tidak terasa juga begitu. Ya, dan kesyirikan ini bisa menggugurkan amalan yang dimasukinya. Ya, lain asyrakta la yahbatan amaluka. Ya, maka ketika seseorang dia sholatnya awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah syirik, maka bisa gugur amalannya. Makanya harus dilawan. Ketika di tengah-tengah itu, ya kita jatuh riya, maka harus kita lawan. Ya, bagaimana Ustaz, dulu saya pernah riya sampai ya lama begitu ya, sering riya Ustaz. Ya sudah, yang lalu kita taubati. Bertobat minta ampun, ya Allah, dulu saya pernah sholat itu ya gara-gara orang, saya pernah ibadah itu ya gara-gara orang, ya sudah, kita minta ampun kepada Allah, ya kita taubat, ya mulai sekarang ya Allah berikan saya taufikmu biar bisa ikhlas dalam semua ibadah, ya. Ini wallahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah pertanyaan terakhir dari Ibu Widi, Ustadz. Kita batasi, ini adalah ya, pertanyaan terakhir. ya. Ibu Widi ini adalah berasal dari Cibubur, Ustadz, dari Bekasi. Oh, Cibubur. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya.
pada saat kita bersedekah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedekah kita ini ditertawakan orang lain gitu ya. Dan ada kesedihan pada saat kita melihat itu. Apakah itu mengubah keikhlasan kita dengan kita bersedih gitu, Ustaz? Ya. Jadi ketika kita bersedekah, beramal, itu malah kalau bahasa sini diece begitu ya, dinyek begitu ya, diejek, direndahkan begitu ya. Maka kita merasa sedih. Maka apakah kesedihan ini ria? Ya jawabnya ya insya Allah tidak. Ya, selama kita tetap ya ini mengharapkan pahala. Karena yang dilihat memang bukan besar kecilnya. Di zaman Rasulullah SAW, ya, para sahabat yang miskin-miskin itu ketika mau bersedekah sedikit, ya, itu diejek oleh orang munafikin. Kamu itu ya ngapain bersedekah sedikit kayak gini? Percuma, Allah itu maha kaya, gitu diejek begitu. Ya, maka mereka pun sedih. Ya. Namun justru apa? Dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika kita pun ya diejek, ya tetap ikhlas, ya sedih wajar, namanya sedih ya, kita diejek begitu wajar, tapi jangan sampai kemudian dendam, awas nanti kalau saya sudah jadi orang besar nanti jangan usah, ya tidak usah kita dendam, yang itu akan mengotori hati kita, ya kita doakan saja mudah-mudahan dia pun bisa sadar, ya kita ya lapangkan dada kita, ya ketika kita diejek kita minta aja, berdoa, ya Allah terimalah yang sedikit ini ya Allah, sudah itu aja, itulah ikhlas, ya. Jadi memang ikhlas itu kadang berat, ya gampang diucapkan tapi apa berat, ya karena apa, karena ikhlas itu nggak ada di dalam jiwa manusia. Manusia itu kan pengennya dilihat, dipuji, ya diangkat-angkat, ya sedangkan ikhlas itu sebaliknya, ya nggak diperlihatkan, nggak ada yang tahu, ya kita suka sedekah, orang-orang nggak tahu, dibilang wah kamu pelit, ya kita kan pengen ini loh saya sedekah, nah gitu ya. Kita orang yang rajin, ya dibilang wah kamu ini pemalas, karena orang kan nggak tahu kita ya beramal tanpa diketahui. Kita kan pasti pengen juga menampakkan loh saya tuh, nah untuk menjaga itulah ikhlas, ya makanya mohon maaf ya, permisalan yang diberikan oleh di antara para ahli hikmah itu adalah ikhlas itu adalah seperti, mohon maaf ya akramakumullah, ketika seseorang itu mohon maaf buang air besar. Ya. Jadi ketika seorang itu mengeluarkan kotorannya, ya keluar, maka sudah dia lupakan itu. Ya, apa ada yang ingat yang kemarin kemana ya, dicari-cari kan nggak ada. Ya itulah ikhlas. Ya sudah lakukan, sudah disimpan, nanti di akhirat ketemu lagi begitu. Ya, disitulah keikhlasan, disitulah beratnya. Ya. Itu wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah selesai sesi pertanyaan kita. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan, Ustadz. Insya Allah. Bulan depan kita menghadapi hadis yang cukup panjang, Ustaz ya. Biasa dikenal dengan hadis Jibril. Ini ya, mungkin bisa pertemuan lah minimal. Bisa dikaji beberapa pertemuan, tidak bisa sekali sepertinya, Ustaz ya. Hadis yang kedua ini. Ya, kita ringkas saja, insya Allah. Ganti kita lain bisa diperinci di yang lain. Ya, baik. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi kita segera akhiri. Kita mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa Ustadz sebelum kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Tafadhol. Ya, terima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Akh Ramdhani dan juga para muslimin-muslimat sekalian yang ikut menyaksikan dan menyimak kajian ini. Maka sedikit mengingatkan bahwasanya tetap mari kita ikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diterima amalannya, yang ikhlas amalannya, dan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan di penghujung dari kajian ini, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya, menjadikan kita sebagai hamba yang bersabar ketika kita diuji, dan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ilmui dan ikhlas dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallama alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, ya. Hafidhahullah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz keluarga. Amin. Pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Kang. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.